kita mati kemudian selesai urusannya, akan menjadi tempat orang itu santai, selesai sudah urusannya dari beban dunia. Maka sebagian orang kepingin mati aku. Ketika dia sakit parah, dia berpikir ahsan mati. Bagaimana engkau tahu kematian itu lebih baik buat dirimu? Boleh jadi di tempat itu engkau lebih tersiksa. Maka Nabi SAW mengatakan, la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin nazalabi. Jangan ada yang berharap kematian gara-gara penyakit yang menimpanya. Karena kematian itu hadhimul ladzat, pemutus segala kelezatan. Antum ketika hidup masih bisa menambah satu kalimat tasbih. Satu kalimat tasbih, subhanallah. Mungkin dua, subhanallah. Mungkin tiga, subhanallah. Yang satu tasbih itu bisa jadi lebih baik dari kota Jakarta. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika wa khairun amala. Itu lebih baik. Walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayy. Ada seorang yang berpesan dalam bait-bait syairnya mengatakan, andai kata kalau kita mati itu kita dibiarin selesai udah, nggak diapa-apain, maka niscaya kematian itu adalah tempat istirahat buat setiap orang hidup. Walakinna idza mitna bu'itsna. Jadi masalah kita kalau mati, kita akan dibangkitkan kembali dan kita akan ditanyai tentang segala sesuatu. Segala sesuatu jemaah. Kita kadang-kadang dengar berita seorang public figure yang bunuh diri gara-gara dibully. Bunuh diri. Karena dia udah nggak tahan menghadapi warganet dan netizen. Dia bunuh diri. Dia pikir dengan mati selesai, beban hidupnya selesai, kegalauan hidupnya, kepedihan jiwanya selesai. Kata siapa jemaah? Maka nanti pada saat dibagikan rapot, orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya dari arah kirinya, apa kata dia? Ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya berpikir, andai kata aku nggak dapat kitabku, nggak tahu dengan catatanku, andai kata kematian itu menyelesaikan segalanya. Selesai istirahat ya. Antum punya utang, datang debt collector, ambil tali, seret, selesai sudah. Orang berpikir seperti itu. Dan sampai hari ini kita masih mendapati orang-orang yang bunuh diri. Karena dia berpikir dengan bunuh diri selesai. Iya, memang selesai segala kenikmatan dia. Putus semua kelezatan dia. Putus. Tinggal bencana dan azab yang menanti dia. Ahibati fillah, kita nggak akan bisa lari dari kematian. Makanya antum nggak usah tanya kapan antum mati, tapi bagaimana tatkala kita mati nantinya. Karena itu yang menentukan perjalanan kita selanjutnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Jumu'ah ayat 8, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, pasti dia akan menjumpai kalian. Jadi orang itu bukan dikejar sama malakul maut, tapi ditunggu jemaah. Orang ini lari ya ke tempat itu takut dari kematian. Di situ ada malakul maut yang nunggu antum. Pasti.
Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Setelah itu kalian akan dikembalikan kepada alimul ghaibi wasyahadah. Nah, tadi imam baca surat apa? Yang ditanya yang jawab. Nggak cukup kalau ana mau kasih sama antum semua. Dengar-dengar suara apa tadi antum? Surat apa? Belum paham antum? Surat Al-Hasyr. Pertama, pertengahan, terakhir. Terakhir, Masya Allah. Ana kasih hadiah buat antum. Masya Allah. 2 hadiahnya langsung jamaah. Barakallahu fikum. Fadal Habib. Betul, ini buat hadiah. Kok dilihat sama antum? Soalnya panitia yang lihat kok besar banget hadiah. Nah, antum perlu baca tuh akhir surat Al-Hasyr. Antum perlu baca Al-Quran semuanya. Tapi ada ayat-ayat yang mengenalkan kita tentang Tuhan kita, yang kita nggak pernah berhenti memanggil namanya, agar panggilan kita itu berbobot ketika antum mengatakan ya Allah. Siapa Allah? Antum kenal sama Allah. Masya Allah. Ada apa antum? Alimul ghaib wasyahadah. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Alimul ghaib wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Allah itu tahu dengan yang gaib dan tahu dengan yang nyata. Masya Allah. Jazakallah khair. Malam hari ini kita tampak di tempat ini sebagai orang-orang baik. Tapi Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Kita bakal mendapatkan balasan dari setiap yang kita kerjakan. Kata Allah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kelak Allah akan memberitahu kalian dengan apa yang kalian kerjakan. Ahibati fillah, bagaimana perjalanan setelah kematian? Kita tahu dengan yang namanya sakaratul maut. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Kematian itu ada sekaratnya. Sakitnya perpisahan ruh dengan jasad itu akan dirasakan oleh semua orang. Kalau orang diamputasi tangannya, dia akan merasakan sakit, makanya dibius dia kadangkala. Itu hanya perpisahan antara tangan dengan lengan. Bagaimana perpisahan antara ruh yang berada di tubuh kita, yang bertahun-tahun bersama kita, yang sudah menempel, yang nggak ketahuan bagaimana nempelnya ruh ini, kemudian dicabut jemaah, itu sakit sekali. Sampai Nabi SAW, beliau adalah manusia yang paling dicintai Allah, mengatakan ketika beliau sakit parah sampai pingsan, bangun lagi, pingsan lagi, beliau mengatakan ala inna lil mauti la sakarat. Kematian itu ada sekaratnya. Karena memang berpisah ruh itu dari jasad jamaah. Kalau Nabi merasakan begitu pedihnya, karena memang Allah melipatkan pahala buat nabinya, menyediakan pahala yang begitu besar untuk nabinya, bagaimana dengan kita jemaah? Jemaah rahimakumullah, ruh akan dibawa oleh para malaikat. Orang yang beriman akan didatangi oleh malaikat-malaikat bidul wujuh, yang wajahnya putih, indah wajah mereka. Mereka duduk
di tempat yang dapat dipandang oleh mayit yang mau mati ini. Orang-orang di sekitarnya nggak tahu. Mereka membawa kain kafan dari surga. Kemudian setelah itu datang malaikat pencabut nyawa, memerintahkan kepada orang ini untuk keluar. Ruh ini untuk keluar. Apabila dia orang yang beriman, maka dia akan keluar dengan mudah. Keluar dengan mudah. Nabi SAW mencontohkan seperti keluarnya air dari mulut teko. Tapi itu sakit. Nabi SAW merasakan sakit. Adapun kalau orang itu orang fajir, maka ruhnya juga akan keluar, tapi dia nggak mau keluar. Ketika diperintahkan keluar, dia berusaha untuk berpegangan dengan jasadnya supaya dia nggak keluar, karena dia disuruh keluar menuju ke azab Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi mencontohkan seperti kawat gerigi yang berada di kulit domba yang basah, kemudian dia ditarik sehingga urat-urat itu ikut ketarik. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, walau tara, di surat Al-An'am ayat 93, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawm tujzauna adzabal hun bima kuntum ta'malun. Andai kata kalian melihat ketika orang-orang zalim itu dalam perjalanan kematian, dia sudah dalam perpisahan dengan kehidupan ini, dan malaikat membentangkan tangannya mengatakan, keluarkan jiwa kalian. Keluarkan jiwa kalian. Keluar kemana? Keluar menuju azab Allah. Hari ini engkau akan mendapatkan azab yang menghinakan. Mungkinkah dia mau keluar jamaah? Sulit dia akan keluar. Tapi orang yang beriman, ketika disuruh keluar, keluar. Tapi tetap perpisahan itu sakit. Sakit. Makanya kenapa Nabi SAW sering-sering mengatakan kepada para sahabat, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Banyak-banyaklah kalian mengingat. Banyak-banyak mengingat. Kenapa kajian tentang kematian itu harus sering disampaikan? Karena kita lupa. Antum di sini mungkin ingat, iya, keluar rumah melihat ada siomay, oh zen siomay. Udah yang namanya mati lupa sudah. Kadang-kala baca bismillah enggak. Keluar rumah, bertemu dengan keluarga, sibuk dengan acara besok ada meeting ini itu, lupa dengan kematian. Sedangkan mati itu datang mendadak tanpa persiapan dari kita. Apalagi kita berada di zaman yang banyak mati mendadak. Bukan satu orang mati mendadak, satu pesawat mati mendadak. Kita baca berita tabrakan beruntun di tol. Kita baca berita sebuah bis mengangkut anak-anak rekreasi bersama orang tuanya jatuh ke jurang, mati. Kemarin berita kapal laut yang membawa TKI ilegal kemana? Ke Malaysia. Antum bisa bayangin orang-orang yang naik itu. Mereka berpikir, saya mau kerja, insya Allah setahun bayar utang, setahun beli mobil, setahun dia sudah mikir karena dia tahu dengan gaji tiap bulan, ternyata dia nggak pernah muncul dari lautan itu. Ya, kita sering lupa. Makanya perlu diingatkan selalu. Ahibati fillah,
Ketika ruh ini keluar dari jasadnya, kalau dia orang yang soleh tadi, malaikat-malaikat dari langit membawa kafan dari surga yang wangi, dibungkus itu jamaah. Kemudian dibawa ke langit. Ini perjalanan ruh. Yang di rumah menangis, yang di rumah sedang sibuk memikirkan pemakaman jenazah. Ada yang berkata, gimana nih, kapan mau dimakamkan? Besok, habis zuhur, apa jam 9, apa habis asar? Oh, ada anaknya yang ditunggu dari Padang, besok pagi akan terbang. Nih keluarga nggak mikirin ruhnya kemana nih. Yang dipikirkan sama keluarga apanya? Jasadnya. Jasad ini akan kembali ke tanah. Kemudian malaikat membawa ruh itu menuju ke langit. Ini buat orang yang soleh. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, ke langit yang terendah. Fayastaftihuna lahu, kemudian mereka minta ada jasadnya. Karena kadang-kala orang tanya, Ustaz, itu dimakan sama ikan hiu. Yang makan ikan hiunya 17. Belum lagi nanti ikan yang kecil-kecil makan. Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau kita bicara kekuasaan kita, kemampuan kita, ya kita akan bingung jemaah. Tapi kalau kita kenal sama Allah Azza wa Jal, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka tatkala itu dimasukkan kembali ke jasadnya, mulai dia akan melewatin proses fitnah, ujian. Ini ujian terakhir manusia ketika dia dikuburnya. Kenapa setiap sholat kita dianjurkan berdoa di akhir tasyahud kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan kematian. Ini fitnah kematian yang akan dirasakan oleh setiap jiwa nanti. Dia didudukkan oleh malaikat, ditanya tentang 3 pertanyaan. Adapun kalau orang kafir yang mati atau orang fajir, maka sama, ruhnya akan diangkat. Nabi SAW menyebutkan fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika, dibawa tuh ke atas, tidak pernah mereka melewatin malaikat kecuali malaikat akan mengatakan ma hadzal ruhul khabith. Ruhnya siapa? Ruh yang busuk ini siapa? Nggak kenal tuh malaikat-malaikat. Fayaquluna fulan bin fulan, disebutkan nama. Ya bukan, mudah-mudahan bukan nama kita yang disebutkan, jangan. Artinya yang disebutkan nama orang ini, orang yang jahat ini, bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, dengan nama yang paling buruk yang dinamakan dia di dunia. Kita tahu kalau yang namanya penjahat itu punya banyak nama alias, apa namanya? Inisial. Alias fulan, kan banyak namanya. Padahal nama sebenarnya bagus. Umpamanya namanya dia siapa? Sirajuddin nama. Tapi karena dia penjahat, dia nggak pakai nama itu, disebutkan alias fulan. Dia akan dipanggil dengan nama yang paling buruk yang dipanggil di dunia. Kemudian hatta
Yuntaha bihi ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia, minta dibukakan, fala yuftahu lahu, enggak dibukakan buat ruh ini. Thumma qara'a Rasulullah SAW, la tufattahu lahum abwabus sama, enggak akan pernah dibukakan buat mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan tidak akan pernah masuk surga tuh orang kafir. Masih ada orang-orang yang mengatakan mungkin di surga itu ada orang non muslim, ada orang kafir, fulan. Mungkin. Iya, orang Islam ada yang mengatakan itu. Kita katakan nggak ada orang kafir di surga. Emangnya ustadz yang punya kunci surga? Emangnya antum juga punya kunci surga, bisa masukkan terserah antum? Antum bisa memasukkan semau antum. Anda mau masukkan fulan. Yang punya surga itu Allah Azza wa Jalla. Ketika berdakwah keliling ke pasar-pasar di kota Mekah, ke tempat-tempat perkumpulan orang-orang Quraisy, ke tenda-tenda orang-orang yang